Bayangkan, seorang remaja yang masih sangat belia harus menahan siksaan yang teramat kejam dari pamannya sendiri. Tubuhnya yang ringkih digulung paksa di dalam tikar anyaman yang kasar, lalu asap hitam yang pekat dan membakar ditiupkan langsung ke hidung dan matanya. Dadanya sesak, nafasnya terputus-putus, dan paru-parunya seperti mau meledak. Di tengah siksaan yang menyayat hati itu, sang paman berteriak ketakutan melihat keteguhan hatinya dan memekik, "Kembalilah pada kekafiran atau kamu mati." Namun, dengan sisa-sisa nafas yang kian habis, pemuda ini justru menjawab dengan getaran iman yang mengguncang jiwa. "Tidak, aku tidak akan kembali kepada kekafiran selamanya." Siapakah remaja luar biasa ini? Dialah sosok yang kelak tumbuh menjadi manusia pertama yang menghunuskan pedang demi membela Islam. Seorang kesatria yang dadanya dipenuhi bekas luka tusukan tombak demi melindungi kekasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mulia, selamat datang kembali di channel Riwayat Mulia. Pada video kali ini, kita akan menelusuri sejarah dari salah seorang sahabat Nabi yang merupakan sang Hawari, pembela setia Rasulullah dan perisai bernyawa yang tak pernah gentar di medan laga. Zubair bin Awam. Sahabat mulia, Zubair bin Awam bukanlah orang sembarangan. Ia lahir dari garis keturunan yang amat terhormat. Ibunya adalah Safiyah binti Abdul Muthalib, yang merupakan bibi kandung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, Zubair adalah sepupu langsung sang Nabi, sekaligus keponakan dari Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Namun, tahukah kamu apa yang membuat namanya begitu melegenda di bumi dan di langit? Mari kita kembali ke masa ketika Islam baru saja menyebarkan cahayanya secara sembunyi-sembunyi di kota Mekah. Suatu hari, sebuah rumor palsu berembus kencang dan menghentak kota. Rasulullah telah ditangkap, Rasulullah akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Mendengar kabar burung itu, darah muda Zubair yang saat itu baru berusia sekitar 15 tahun langsung bergejolak hebat. Tanpa berpikir panjang, tanpa rasa takut sedikit pun, pemuda belia ini langsung menghunus pedang yang tajam dan berlari membelah jalanan Mekah yang gersang. Bayangkan, di masa ketika umat Islam yang dewasa sekalipun masih bergerak sembunyi-sembunyi karena intimidasi, seorang remaja belia berani berjalan sendirian di tengah kota dengan pedang telanjang, siap menantang siapa saja. Ketika ia sampai di hadapan Rasulullah yang ternyata sedang berada di rumahnya dalam keadaan sehat walafiat, Nabi terkejut melihat sepupu mudanya datang dengan napas memburu dan wajah merah padam. "Ada apa denganmu, wahai Zubair?" tanya Rasulullah dengan lembut. Dengan dada yang naik turun, Zubair menjawab teguh, "Aku mendengar kabar bahwa engkau telah ditangkap atau dibunuh ya Rasulullah, dan aku keluar untuk menebas siapapun yang berani menyentuhmu." Sungguh keberanian yang di luar nalar. Mendengar kesetiaan yang begitu murni dari seorang remaja belia, Rasulullah tersenyum bangga, lalu mendoakan kebaikan untuk Zubair dan juga pedangnya. Itulah momen emas dalam sejarah. Pedang pertama yang terhunus demi membela Islam lahir dari tangan seorang Zubair bin Awam. Namun sahabat mulia, keberanian luar biasa dan keimanan yang menyala-nyala di dada Zubair muda harus dibayar dengan harga yang teramat mahal. Keputusannya untuk berdiri di belakang Rasulullah memicu amarah besar dari lingkaran keluarganya sendiri. Pamannya, Naufal bin Khuwailid, murka dan bersumpah akan membuat keponakannya itu tunduk kembali pada berhala. Disinilah masa-masa kelam yang menguji iman itu dimulai. Seperti yang kita ketahui, hari-hari Zubair di Mekah berubah menjadi lembaran siksaan yang menyayat hati. Tubuhnya digulung di dalam tikar anyaman, lalu diasapi dengan asap hitam yang pekat hingga ia nyaris mati tercekik. Siksaan demi siksaan mendera fisiknya yang masih belia. Hari demi hari,
tanpa ampun. Namun alih-alih menyerah, setiap cambukan dan siksaan justru membuat iman di dadanya mengkristal menjadi sekeras berlian. Bertahun-tahun Zubair menembus badai intimidasi itu dengan kesabaran tingkat tinggi, hingga akhirnya datanglah perintah hijrah. Zubair menjadi salah satu sahabat yang mengarungi lautan mengungsi ke tanah Habasyah sebelum akhirnya melangkah jauh meninggalkan tanah kelahirannya menuju Madinah. Dan di kota Madinah inilah takdir baru telah menantinya. Remaja yang dulu disiksa, ditekan dan diisolasi, kini telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa dengan mentalitas baja. Tempaan api siksaan di Mekah tidak menghancurkannya, melainkan membentuknya menjadi pedang Islam yang paling tajam, yang siap membelah kezaliman. Ketika fajar kejayaan Islam mulai menyingsing di medan Badar dan Uhud, Zubair bin Awam tidak lagi menjadi remaja yang disiksa. Ia telah menjelma menjadi sesosok malaikat maut bagi musuh-musuh Allah. Di medan perang, ia selalu mengenakan ikat kepala atau sorban berwarna kuning yang sangat mencolok. Mengapa? Agar semua orang tahu, dimanapun sorban kuning itu bergerak, di sanalah badai kematian sedang mengoyak barisan musuh. Bahkan, sejarah mencatat bahwa dalam perang Badar, malaikat-malaikat yang turun dari langit untuk membantu kaum muslimin menampakkan diri dengan rupa mengenakan sorban kuning, persis seperti sorban yang dipakai oleh Zubair. Sungguh sebuah kehormatan yang tiada tara. Tubuhnya adalah saksi bisu dari setiap tetes darah dan pengorbanan. Urwah, putra beliau, pernah berkisah bahwa di tubuh Zubair terdapat banyak sekali bekas luka mengerikan. Ada 3 lubang bekas tusukan tombak yang sangat dalam, begitu dalamnya, hingga Urwah kecil bisa memasukkan jari-jarinya ke dalam bekas luka itu saat memijat ayahnya. Allahu Akbar! Itulah pekikan yang selalu menggema setiap kali Zubair menerjang sendirian ke dalam janting pertahanan musuh, memecah formasi lawan yang mustahil ditembus oleh pasukan biasa. Kesetiaan dan keberaniannya yang tanpa batas ini akhirnya membuahkan sebuah gelar abadi langsung dari lisan suci Rasulullah SAW. Di tengah berkecamuknya sebuah pertempuran yang genting, Nabi bersabda dengan penuh kebanggaan, "Setiap Nabi memiliki hawari, yaitu pembela setia, dan hawariku adalah Zubair bin Awam." Sebuah pengakuan agung yang membuat namanya bersinar abadi di langit sejarah Islam. Namun tahukah kamu bahwa kegagahan sang Hawari ini masih akan terus berlanjut hingga masa kekhalifahan, bahkan ketika usianya tak lagi muda? Waktu pun berlalu, namun api keberanian di dada sang Hawari tidak pernah meredup oleh usia. Puncak dari keperkasaan seorang Zubair bin Awam kembali mengguncang dunia dalam salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah manusia, Perang Yarmouk. Bayangkan situasinya, sahabat mulia. Pasukan muslimin yang berjumlah sekitar 40.000 orang harus berhadapan dengan raksasa kekaisaran Romawi yang membawa lebih dari 200.000 tentara terlatih. Berdiri di garis depan, pasukan Romawi membentuk dinding-dinding perisai raksasa yang kokoh, seolah menjadi benteng besi berjalan yang mustahil untuk ditembus. Bahkan barisan berkuda terbaik pun akan hancur berkeping-keping jika nekat menabraknya. Melihat kebuntuan dan ketakutan yang mulai membayangi beberapa pasukan, Zubair maju ke depan. Ia menatap dinding besi Romawi itu dengan mata yang menyala-nyala. Beliau berteriak kepada pasukannya, "Siapa yang mau ikut menyerbu bersamaku?" Namun keheningan mencekam justru menjawabnya. Pasukan lain ragu. Mereka berbisik, "Tembok besi itu terlalu rapat, wahai Zubair,
Jika kita masuk, kita tidak akan bisa keluar lagi. Mengetahui tidak ada yang berani mengambil resiko gila itu, Zubair justru tersenyum. Mentalitas bajanya menolak untuk mundur. Allahu Akbar. Tanpa menunggu bantuan, Zubair memacu kudanya secepat badai, menerjang sendirian ke arah lautan tentara Romawi. Dengan kecepatan tinggi dan tebasan pedang yang membabi buta, ia menghantam dinding perisai musuh. Dan keajaiban sejarah pun tercipta. Zubair bin Awam berhasil membelah barisan Romawi, menembus terus ke dalam jantung pertahanan mereka, hingga ia benar-benar keluar di sisi paling belakang barisan musuh. Seorang diri, ia mengoyak formasi raksasa Romawi. Tidak berhenti sampai di situ. Merasa tugasnya belum selesai, Zubair membalikkan kudanya. Dari arah belakang musuh, ia kembali mengamuk, menebas ke kanan dan ke kiri, berjuang mati-matian membelah kembali lautan tentara Romawi untuk kembali ke barisan muslimin. Dalam aksi nekat yang legendaris ini, tubuhnya kembali robek. 2 luka tusukan tombak yang sangat dalam bersarang di pundaknya. Salah satunya tepat di atas luka lama yang ia dapatkan saat Perang Badar. Namun, aksi gila bin ajaib dari satu orang inilah berhasil meruntuhkan mental psikologis pasukan Romawi. Mereka menyadari bahwa pasukan muslimin memiliki prajurit-prajurit yang tidak takut mati. Keberanian tunggal Zubair inilah yang menjadi pemantik api semangat bagi seluruh pasukan Islam hingga akhirnya memenangkan pertempuran legendaris Yarmouk. Namun, sahabat mulia, sejarah tidak selalu ditutup dengan sorak-sorai kemenangan di medan laga. Badai paling kelam dalam hidup sang Hawari justru datang di masa tuanya, ketika awan hitam fitnah melanda umat Islam pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Dalam ketegangan Perang Jamal, Zubair berdiri di barisan yang berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib. Namun di tengah kecamuk ketegangan itu, Ali menemui Zubair dan mengingatkan beliau akan sebuah sabda Rasulullah SAW di masa lalu. Wahai Zubair, ingatkah engkau ketika Rasulullah bersabda bahwa engkau kelak akan memerangi Ali dan engkau berada di pihak yang salah? Pertanyaan itu menghantam dada Zubair bagaikan petir di siang bolong. Seketika itu juga, ingatan masa lalunya bersama Nabi berputar kembali. Air mata Zubair tumpah, tubuh kekarnya bergetar hebat karena penyesalan yang mendalam. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menyarungkan pedangnya. Zubair memilih mundur dari medan pertempuran, menolak untuk menumpahkan darah sesama muslim. Ia memacu kudanya pergi jauh, meninggalkan hiruk-pikuk perang menuju sebuah lembah sunyi bernama Wadi As-Siba untuk menenangkan jiwanya. Di lembah yang sepi itu, waktu sholat pun tiba. Sang kesatria agung ini turun dari kudanya, lalu bersujud dengan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melepaskan seluruh beban dunia yang menghimpit dadanya. Namun, di tengah kesunyian ibadah itu, sesosok manusia pengecut bernama Amr bin Jarmus menyelinap dari belakang dengan niat yang teramat jahat. Jureb, bilah pedang yang dingin menusuk tubuh tua Zubair dari belakang saat ia sedang bersujud. Sungguh tragis, sosok manusia perkasa yang tubuhnya dipenuhi puluhan lubang bekas tusukan tombak musuh, kesatria yang tak pernah bisa ditumbangkan oleh ribuan tentara Romawi dan Quraisy di medan perang, justru harus gugur di tangan seorang pengkhianat saat ia sedang menghadap Sang Pencipta. Ketika Amr bin Jarmus dengan sombongnya membawa pedang milik Zubair ke hadapan Ali bin Abi Thalib untuk memamerkan jasanya, Ali justru menangis terseduh-seduh. Ali mendekap pedang itu dengan pilu lalu berkata dengan suara bergetar, "Demi Allah, pedang ini telah berkali-kali menyapu duka dari wajah Rasulullah. Sampaikanlah kabar gembira berupa neraka kepada pembunuh putra Sofiyah ini." Zubair bin Awam gugur sebagai syahid. Sang Hawari telah pergi menemui kekasihnya, Rasulullah SAW, dengan dada yang bersih dan iman yang utuh. Ia meninggalkan warisan abadi tentang arti sebuah kesetiaan yang tanpa batas. Terima kasih telah menyaksikan kisah agung ini di channel Riwayat Mulia. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah luar biasa dari para sahabat Nabi lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.